Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bais Talk, ruang obrolan santai, tapi isinya tajam, jujur, dan berani mengurai inti persoalan. Di sini kita percaya ngopi boleh santai, tapi pikiran harus kritis. Kami tidak hanya membahas angka, tabel, dan wacana kebijakan. Kami membedah apa yang sebenarnya terjadi, menyambungkan data nurani dan kepentingan rakyat. Karena bagi kami, bicara ekonomi bukan sekedar hitung-hitungan, tapi soal keberpihakan. Kita mulai obrolan ini dengan hati jernih, pikiran terbuka, dan satu niat sederhana, agar bangsa ini tidak lagi jadi penonton di negerinya sendiri. Mari kita mulai ngopi sambil berpikir. Seperti biasa, kita tidak mau diskusi yang mengawang. Kita ingin sudut pandang orang yang berbijak pada nilai, paham realitas, dan berani berkata jujur. Hari ini bersama kita telah hadir Ustadz Muhammad Ismail, seorang dai dan pemikir yang konsisten mengaitkan agama, keadilan sosial, dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Selamat datang Ustadz. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, masyarakat sering diberi narasi bahwa banjir bandang itu takdir alam. Hujan deras, cuaca ekstrim, kemudian itu ya sudah selesai. Tapi saya ingin bertanya jujur, apakah semua ini murni takdir, ya? Atau ada peran besar tangan manusia di dalamnya? Iya. Ini menarik ya. Kadang istilah takdir itu memang dipakai ya oleh pihak-pihak yang dalam tanda kutip itu ya mau melempar tanggung jawab itu untuk menyederhanakan masalah. Jadi begini, Ustaz Pangesti. Jadi kita memang harus dudukkan tentang sebuah kejadian dan sebab kejadiannya, kan gitu ya. Karena memang setiap kejadian di alam ini adalah takdir Allah. Sebagaimana Allah berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Mantap. Jadi katakan Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah kepada kami, dan hanya kepada Allah lah orang-orang beriman itu bertawakal. Dalam konteks ini, apapun yang terjadi, termasuk juga bencana alam, itu memang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala dari aspek akidah. Ya. Nah, sekarang misalnya kalau misalnya terjadi misalnya kecelakaan misalnya, kan gitu ya. Anggaplah musibah ini seperti kecelakaan di jalan gitu ya. Kalau ada orang yang celaka itu musibah. Tapi ketika kecelakaan terjadi itu kan sesuatu menimpa sesuatu. Misalnya mobil kena motor, kan gitu ya. Atau sesama mobil. Tentu dari aspek itu kita akan dudukkan posisi mana yang salah, kan gitu. Disinilah kemudian ada ayat yang lain yang perlu kita angkat. Dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerusakan di darat maupun di laut itu akibat perbuatan tangan manusia. Dan sinilah maka sebetulnya hujan lebat itu sesuatu yang terjadi dengan fenomena alam ya. Ketika uap air jenuhnya itu tinggi, tentu curah hujan sangat lebat, kan begitu ya. Persoalannya adalah bagaimana ketika hujan itu kok bisa selebat itu, kan gitu. Kenapa siklon tropis itu kok bisa mendadak berubah? Apakah ada perubahan cuaca di daerah sekitar itu, kan begitu. Dan kalau itu terjadi, apakah kemudian hal-hal yang berkaitan dengan alam
itu sebagaimana natural yang lainnya bisa menahan curah hujan itu. Disitulah kemudian kita akan dudukkan bahwa ternyata akibat kekurangan tutupan hutan tropis itulah menjadikan tanah itu menyerap energi atau panas yang berlebih kan begitu, sehingga nanti mengakibatkan adanya perubahan arah angin dan seterusnya, sehingga curah hujan di wilayah Sumatera itu kemarin betul tinggi-tingginya kan begitu. Nah, berarti ada sesuatu yang terjadi di sana kan gitu ya. Kenapa kok kemudian yang biasanya tanah di sana itu tidak menyerap begitu banyak panas, kok menyerap begitu banyak? Nah, itulah yang kemudian kalau kita lihat data WALHI itu kan kemudian kita lihat memang ada deforestasi kan gitu yang begitu luas ya, yang konon sampai sejak 2016 sampai 2024 itu menurut data WALHI 1,4 juta hektar yang di babat itu kan ya. Padahal itu kalau kita hitung kan ya 19 kali luas daratan Singapura kan gitu ya. Nah, itulah yang kemudian kita lihat bahwa ada andil manusia di sana. Ada andil manusia di sana. Jadi kalau misalnya ada kecelakaan di jalan, siapa yang bersalah di situ, yang menabrak di situ, dan itu yang harus kita dudukkan persoalannya menjadi sesuatu yang kaidah kausalitasnya. Sehingga nanti ketika kita mau bersikap sebagai sebuah negara yang berdaulat, tentu kita harus dudukkan persoalan itu pada proporsi sebagaimana kita menghadapi kesalahan di jalan raya tadi. Gitu. Jadi kalau kita jujur Ustadz, banjir bandang itu bukan hanya air yang meluap, tapi akumulasi keputusan yang salah. Keputusan membuka hutan, keputusan memberi izin, keputusan membiarkan pelanggaran, dan keputusan menunda koreksi ya. Apakah ini bisa kita sebut sebagai dosa kolektif yang terstruktur? Ini nanti Ustadz jawab nanti kemudian, tidak apa-apa. Nah, izinkan saya membawa analogi sederhana Ustadz. Hutan ini seperti rem. Jadi kalau ketika rem dilepas, hujan itu berubah jadi gaspol ya. Gas penuh. Dalam perspektif Islam, apakah merusak sistem penyangga kehidupan seperti hutan dan sungai bisa disebut sebagai ifsad fil ard, artinya kerusakan di muka bumi, Ustaz. Betul sekali. Jadi kalau kita lihat ya, konstruksi tanah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini memang luar biasa seimbang kan gitu ya. Jadi ada hutan, ada semak, ada tanaman yang besar, ada tanaman perdu dan seterusnya kan begitu. Tanaman yang hidup di dataran tinggi, tanaman hidup yang di dataran rendah, semua ada karakteristik masing-masing sesuai dengan sunatullahnya. Nah, ketika itu diciptakan, memang ini sebagai sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala agar hujan itu tidak kemudian langsung mengalir, tapi terserap oleh tanah, jadi air tanah, kan begitu ya. Nah, ketika itu terjadi maka lahirlah misalnya sumber mata air dan seterusnya, sungai dan seterusnya. Coba kita bayangkan, ketika ada sebuah onggokan tanah yang tidak ada pelindung di atasnya, kemudian ada curahan air di atasnya, apa yang terjadi? Maka onggokan tanah itu akan kemudian ikut terbawa oleh air yang jatuh tadi. Nah, itulah gambaran sedikit bagaimana ketika hulu di bagian atas ini kemudian yang mestinya adalah hutan yang rimbun gitu ya, kemudian dibabat, diganti dengan tanaman yang karakteristiknya berbeda dengan itu. Misalnya yang tadinya itu hutan jadi sawit misalnya. Jadi sawit misalnya di dataran rendah, yang di atas menjadi hutan tanaman industri misalnya. Dan itu nggak bisa menahan. Iya, akarnya itu nggak bisa menahan air. Iya, bukan tidak bisa berfungsi sebagai rem tadi itu. Betul. Akibatnya apa? Ketika
tadi kalau bahasanya Ustadz Mangesi itu rem ditarik, jelas akan meluncur ke bawah kan begitu ya. Dan disitulah kemudian kita diingatkan oleh Allah SWT, du'arul fasadu fil barri wal bahar bima kasabat aidinas. Jadi ketika itu terjadi maka memang ini akibat tangan manusia. Yes. Bukan semata-mata ini takdir kan begitu. Ya. Nah, inilah yang kemudian perlu kita sikapi. Nah, titik nyalahna Allah jadinya ini. Nah, ini kan yang tidak benar kan gitu ya. Oke, gitu. Jadi artinya ketika kita bicara banjir bandang, kita ini tidak hanya bicara tata ruang, ya. Kita bicara akhlak pembangunan, karena alam ini tidak pernah murka, Ustadz. Betul. Ya, yang ada itu kita mencabut rem lalu menyalahkan air. Iya. Jadi saya menggunakan istilah kerakusan kapitalisme ini, bukan untuk menuduh individu ya. Mohon maaf, kita tidak dalam rangka menuduh individu, tapi hanya untuk menggambarkan sistem yang membuat keuntungan dinikmati oleh segelintir orang saja, kemudian sementara kerusakan ditanggung rakyat dan generasi berikutnya. Dalam Islam, bagaimana kita memandang sistem ekonomi yang mengambil manfaat tapi melempar mudarat ke orang lain? Ya, menarik sekali apa yang tadi sempat di depan tadi ya. Apakah ini sebuah kesalahan kolektif gitu ya? Struktur. Nah, memang kita jadi ingat apa yang diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran kan. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka fa innalahu, sungguh bagi dia itu ma'isyatan dongka. Kehidupannya akan sempit. Nauzubillah min dzalik. Nah, ya Allah. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sudah menyampaikan ya satu hadis ya, yang ini digunakan untuk manusia bagaimana mengelola sumber daya. Kan itu. Mana yang bisa kita kerjakan sebagai individu swasta? Sejauh mana kita boleh berkarya, membangun industri gitu ya, mengelola hutan dan seterusnya. Kopinya tak minum dulu. Siap. Nah, mana yang ini tidak boleh individu. Ini area publik. Kalau bahasa ekonomi yang sekarang kan public good gitu ya. Kanjeng Nabi dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad mengatakan al-muslimuna syuraka'u fi salasin. Umat Islam kalau dalam penduduk sebuah negara, masyarakat, rakyat itu berserikat dalam 3 perkara. Fil ma'i wal kala'i wan nar. Dalam masalah air, ya. Danau, laut, sungai, pantai, ya, mungkin PDAM gitu ya. Itu adalah milik rakyat, milik umat, ini tuh. Wal kalai, padang gembala, hutan, gunung dan seterusnya, itu milik rakyat. Gitu ya. Wanar, api, energi, panas bumi, ya, minyak, gas, ya. Listrik, itu adalah batu bara, itu adalah milik rakyat. Dalam riwayat Ibnu Majah ada tambahan lagi, wa tamanuhu haramun. Dan harga orang yang menjualnya itu haram. Itu. Nah, dengan ini luar biasa. Dengan paradigma ini, Kanjeng Nabi menjelaskan hal-hal yang sifatnya public good itu tidak boleh dikuasai oleh individu atau swasta, apalagi asing. Nah, karena kalau ini dikuasakan pada swasta atau asing, maka orientasinya berbeda. Berbeda. Kalau negara menangani public good itu orientasinya adalah service, layanan masyarakat. Tapi kalau swasta orientasinya adalah profit dan mengendalikan. Ustaz, berarti ini bukan sekedar salah teknis ya? Betul. Ya. Tapi ini masalah moral dan iman sosial. Betul. Karena ketika korporasi ini bisa merusak hulu, lalu negara yang membayar pemulihannya, ya, dan rakyat yang kehilangan rumah, ya kan? Nah, maka itu bukan pasar bebas. Ini
pasar yang bebas dari tanggung jawab ini. Ya ini kan kasihan ya, rakyat ini kan nyari duit aja sekarang sulit. Jadi yang hilang sekarang asetnya kan. Jadi kalau kita coba bandingkan dengan musibah sebelumnya, tsunami misalnya ya. Tsunami ini kan air datang luar biasa, tapi kemudian kan balik ke laut lagi. Ya, memang secara korban jiwa jauh lebih banyak tsunami ya. Ini banjir bandang ini kan membawa material ya. Rumah saja terkubur oleh material, ya kan? Ini bayangkan ini luar biasa nih kerugian masyarakat ya. Ya, waduh. Ini masalah. Jadi saya ingin masuk ke sebenarnya biar Ustadz enak jawabnya. Masuk ke peran negara. Negara ini kan sering sangat sigap saat bencana, evakuasi, bantuan. Tapi ada juga kamera dan pidato ya. Tapi sebelum bencana, izin jalan, pengawasan lemah, ya, pelanggaran ditoleransi. Jadi kan izin-izin itu tetap jalan diberikan aja, ya kan. Dalam perspektif Islam tentang kepemimpinan, apakah negara boleh bersikap reaktif seperti ini? Jadi negara itu yang kita lihat hari ini itu lebih pada regulator saja ya, kayak aturan saja ya. Kemudian reaktif terhadap setelah bencana terjadi, kayak pemadam kebakaran. Madamkan kebakaran di mana-mana ya, tidak mencegah kebakaran itu terjadi gitu. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita bicara tentang kepemimpinan ya, kepemimpinan. Jadi al-imamu ra'in ya. Imam itu adalah pemimpin, penggembala, pelayan. Wa huwa mas'ulun an ra'iyati, dan dia bertanggung jawab pada siapa atau apa saja yang ia pimpin, yang ia urus. Karena itu sebetulnya negara ini harus hadir mulai dari hulu sampai hilir. Jadi jangan sampai nunggu di hilir ada masalah baru dia bergerak. Ini yang digariskan oleh Kanjeng Nabi itu luar biasa dahsyat. Kalau kemudian sudah dijelaskan bahwa public goods itu tidak boleh diserahkan pada swasta, maka mestinya negara harus hadir untuk mengolah itu. Harus hadir mengolah itu, sehingga atas dasar apa kemudian sekian juta hektar itu lepas pada seseorang. Beberapa swasta, bahkan ada yang asing kan gitu. Sehingga sebetulnya kalau itu menjadi milik rakyat, milik bangsa Indonesia ini, mestinya itu dikelola negara dan pendapatannya masuk ke APBN. Sehingga negara sekaya ini pendapatan mayoritasnya adalah dari pengelolaan sumber daya, bukan dari teks pajak. Nah, inilah yang kemudian kita ingin melihat bahwa negara nggak boleh reaktif di akhir, tapi dari depan itu tata kelola itu, kalau mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu harus negara hadir di sana. Bagaimana perspektif negara untuk mengelola sumber daya alam, kan gitu. Kemudian bagaimana tambang itu dikelola. Kemudian pihak swasta seperti apa? Apakah dia bisa menguasai sumber daya alam itu atau sekedar tenaga atau sekedar mitra, kan gitu. Sehingga yang menjadi pengambil kebijakan itu adalah negara. Inilah yang disebut dengan kedaulatan. Kalau hari ini negara hadir di belakangan, itu kedaulatan kita nyaris tidak ada. Artinya negara itu bukan hanya penolong setelah tragedi terjadi ya, tapi penjaga sebelum terjadi. Sebelum terjadi. Nah, inilah yang kemudian sebagai sebuah bangsa sebesar Indonesia ini, kita masih punya waktu untuk mengubah arah kebijakan. Kita butuh adanya sebuah perubahan arah pembangunan kita. Kasihan anak-anak kita, cucu kita. Kalau kemudian hari ini semua kekayaan dikuras habis, kemudian negara atau
sumber daya itu rusak, nanti bagaimana dengan anak-anak cucu kita? Nah inilah yang kemudian menjadi PR kita bersama. Bagaimana kemudian negara bukan semacam pemadam kebakaran ketika itu terjadi, tapi sudah menata mulai dari tata kelola, mulai dari tata aturannya, kemudian tata kelolanya, dan bagaimana ketika ada penyimpangan awal saja sudah harus dicegah. Nah itu yang perlu kita lakukan bersama. Jadi kalau negara hanya hadir saat air sudah menelan rumahnya rakyat, ya, itu bukan kepemimpinan visioner jadinya. Itu pemadam kebakaran yang datang terlambat. jadi selalu rakyatnya jadi sudah langsung amblas sudah baru datang, ya kan? Padahal rakyat ini nggak hanya butuh motivasi. Kalau sudah seperti itu yang betul sekali ya. Rakyat ini butuh. Misal begini. Jadi ketika sumber daya alam itu menjadi kembali pada posisinya sebagai milik rakyat, public good ya, maka negara akan hadir sebagai pengelola utamanya. Sehingga swasta itu diberikan ruang di mana yang bisa ditangani oleh swasta. Sehingga faktor-faktor produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, ini harus dikelola oleh negara. Kalau nggak begitu, nah itu yang hari ini terjadi. Justru faktor-faktor produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh oligarki. Nah inilah yang kemudian penyimpangan inilah yang kita kenal, yang kita lihat sebagai waman a'radha an dzikri. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka fa innalahu ma'isyatan dongka. Sungguh ia akan mendapatkan kehidupan yang sempit bangsa ini. Oligarkinya enak, lah rakyat yang kena bencana gimana? Anaknya yang meninggal, ada yang kerja di kota pulang, bukan hanya bencana, kampungnya sudah hilang. Masya Allah, itu kan ya yang kita merasa sedih ya. Merasa sedih sekali. Ustadz, saya ingin menutup dengan harapan kalau ini memang dosa struktural, maka solusinya bukan kosmetik, betul ya. Tapi taubat sosial harusnya. Menurut Ustadz, apa 3 langkah nyata yang harus dilakukan bangsa ini, Tad? Ya. Jadi kalau kita mengikuti aturan Islam secara kafah, itu kan 3 komponen harus ada ya. Jadi yang pertama, kita membangun ketakwaan individu. Setiap individu kita hingga pemimpin kita harus orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibarat Sayyidina Umar, beliau mengatakan, andai kata ada seekor keledai yang kakinya terprosok di jalan, aku takut nanti diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketakwaan individu mulai dari rakyat yang paling bawah sampai pemimpin itu menjadi garansi nanti akan ada sebuah perubahan arah kebijakan. Yang kedua, rakyat ini harus berani kritis. Kritis bukan berarti semacam oposisi yang semua disalahkan, bukan begitu. Jadi kritis itu artinya adalah senantiasa mengoreksi atau memperhatikan, ya, bahasa yang pas itu memperhatikan. Berani menyuarakan kebenaran. Betul. Jadi sesuatu yang benar didukung. Sesuatu yang salah, nah itu yang kita kritisi. Kan gitu. Jadi menghidupkan social control. Jadi ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolong dengan kebenaran dan ketakwaan, tapi wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan tolong-menolong dalam kesalahan dan dosa. Kalau itu salah, itu dosa, harus berani melakukan koreksi. Jadi kalau dalam pandangan Islam, Sayyidus Syuhada Hamzah, penghulu para syahid itu Hamzah. Wa rajulun qoma ila imami jairin fanasihahu faqatalah. Sampai di situ posisinya. Jadi penghulu syahid itu adalah Sayyidina Hamzah, dan seorang laki-laki yang berdiri di hadapan pemimpin yang zalim, kemudian dia menasihati pemimpin itu sampai ia dibunuh, itu penghulu syahid. Maka sebetulnya disitulah positioning orang-orang yang berani menyampaikan kebenaran. Nah, memang resikonya seperti itu. Yang sekarang ada kan amar ma'ruf banyak, tapi nahi mungkar
yang kurang kan begitu. Nah ini yang kita lakukan. Yang pertama tadi bagaimana ketakwaan individu ini kita tingkatkan. Yang kedua adalah mengembalikan positioning masyarakat kita sebagai social control. Dan yang ketiga adalah terapkan supremasi hukum. Ini yang penting ini. Ya, dalam perspektif Islam itu hukum ini harus sebagai penentu. Yes. Jadi kita itu kalau kita berselisih tentang lebar rumah kita dengan tetangga, maka yang kita pakai adalah alat ukur. Yang diubah itu lebar rumah kita atau meterannya atau lebar rumah yang selisihkan tadi. Tentu lebar rumahnya yang disesuaikan dengan meternya. Nah, hukum itu sebagai alat ukur. Yang diubah, yang diatur atau hukumnya. Nah, kalau yang diubah-ubah hukumnya, ya sudahlah. Kacau. Maka disinilah supremasi hukum itu menjadi garansi adanya kepastian dalam kebijakan, gitu. Nah, 3 komponen ini, Ustadz Pangesti, yang harus dilakukan oleh bangsa ini untuk kembali agar kita menuju baldatun thayyibatun ghafur barobun ghafur itu bisa kita realisasikan. Kita punya waktu. Wah, luar biasa nih. Tapi sebenarnya itu berarti kita ini bukan anti bisnis, iya. bukan anti investasi, tapi anti kedoliman dan anti bencana sebenarnya, kan? Karena pembangunan yang mematikan rakyat itu bukan kemajuan sebenarnya. Sekedar menunda kehancuran. Itu menunda kehancuran. Itu masalah. Saat obrolan selesai, satu hal yang ingin kita bawa pulang itu, perubahan besar selalu dimulai dari keberanian mengucapkan kebenaran. Kita ngobrol santai, tapi yang kita perjuangkan bukan hal kecil, harga diri bangsa, kedaulatan ekonomi, masa depan generasi kita berikutnya. Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Ismail yang telah membuka perspektif yang sering tidak diberi ruang oleh media arus utama. Untuk sahabat yang menonton, jika Anda merasa obrolan seperti ini penting, ya silakan di-subscribe, like, dan tinggalkan komentar. Nah, karena dukungan Anda menentukan apakah ruang dialog seperti ini tetap hidup. Kita tidak butuh wacana yang indah, kita butuh keberanian untuk berubah, tetap berpikir kritis, tetap berpihak kepada kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngopi boleh santai tapi tetap berpikir. Masalah. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selesai.